Assalamualaikum sahabat sniper ngesot. Bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja. Syukur alhamdulillah sahabat, semoga hari ini kita tetap diberikan kesehatan, rezeki yang melimpah dan juga halal, agar kita bisa beraktivitas dan juga bisa beribadah dengan baik. Baik sahabat, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang ada beberapa pertanyaan yang aslinya sulit untuk dijawab oleh semua sahabat bediler. Pertanyaan apa saja itu? Jadi biar sahabat itu nggak mengulang-ulang sehingga saya kemudian memberikan jawaban yang berputar-putar terus gitu. Karena aslinya sulit juga untuk dijelaskan gitu sahabat. Pertanyaan apa itu? Oke, ayo kita bahas. Pertanyaan yang pertama sahabat yaitu tentang akurasi. Bang, kok senapan saya akurasinya gini gitu. Bang, gimana ini? Tentang akurasi sahabat, ini sulit untuk dijawab. Kenapa? Karena faktor untuk menciptakan sebuah akurasi ataupun faktor yang bisa menyebabkan ngacak pada senapan itu banyak faktornya. Maka sehingga kita harus mengetes satu persatu. Karena paduan antara power, kemudian mimis, kemudian laras itu harus pas olahannya. Anggap sebuah sahabat bahwa untuk menciptakan adonan yang enak tentu saja komposisinya juga harus benar-benar ukurannya pas. Dari powernya, kalau bisa bicara masalah power sahabat, maka kita kaitannya dengan tabung, tekanan angin dan sebagainya. Kemudian kalau bicara masalah kekuatan, juga kita ada kaitannya dengan mimisnya. Kemudian ketika kita bicara masalah akurasi, ada kaitannya dengan larasnya. Namun ketika unsur ini sahabat itu harus punya kepaduan yang sama, sehingga kalau umpamanya ada kengacakan pada sebuah unit, maka settingannya banyak gitu, faktornya banyak, bisa gara-gara power, baik kebocoran, akhirnya powernya tidak stabil, ataupun gara-gara kesalahan kita memilih mimis. Yang ketiga adalah ada masalah pada laras kita dan sebagainya. Banyak faktor yang bisa menyebabkan akurasi kita ngacak. Jadi kalau bicara masalah akurasi sahabat, agak sulit untuk memberikan jawaban yang pasti. Faktornya apa sehingga membuat ngacaknya gitu. Kalau tidak kita uji satu persatu dari konstruksi powernya, kemudian pemilihan mimisnya, kemudian kerapian pada larasnya, dari kesemuanya gitu. Itu pertanyaan yang pertama yang sulit untuk dijawab. Pertanyaan yang kedua adalah ketika Anda bertanya tentang bahwa bang, merek senapan tertentu cocoknya mimis apa? Lah, ini juga akan sulit sahabat. Kenapa? Karena satu laras yang sama, satu laras pabrikan yang sama, umpamanya ya H2S ataupun A2S ataupun Yumaja ataupun apapun dengan merek yang sama, kadang-kadang kecenderungan pemilihan mimisnya juga akan berbeda. Ada teman yang mengatakan, bang saya Yumaja pakai mimis ini, ternyata ketemu yang lain, bang juga saya sama menggunakan Yumaja, ternyata menggunakan mimis yang ini cocoknya. Jadi agak sulit, kecuali kita harus tes satu persatu mimis-mimis tertentu. Tapi menurut teman-teman yang ada di sekitar saya, kemudian dia mengatakan seperti ini sebagai informasi saja ya sahabat, bahwa dia menyatakan seperti ini. Sungguhnya menggunakan mimis yang mana itu baik-baik saja. Dikarenakan apa? Dikarenakan ketika kita sudah lama menggunakan mimis itu, umpamanya ya, kita menggunakan mimis itu sampai satu kardus gitulah, maka nanti larasnya katanya itu mengalami penyesuaian terhadap mimis tersebut gitu. Jadi sahabat bebas memilih mimis apa saja. Jadi agak sulit sahabat kalau umpamanya Anda langsung bertanya, bang senapan ini enaknya mimis yang mana? Karena saya ketahui seperti ini sahabat, di grup saya yang menggunakan Garuda itu ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 orang yang menggunakan sub Garuda, itu sama-sama menggunakan keluaran yang sama, tapi ternyata penggunaan mimis yang mereka lakukan itu berbeda. Ada yang menggunakan Jawara GR12, ada yang menggunakan Experdom, kemudian ada yang menggunakan banyak macam-macam HNV dan sebagainya.
agak sulit ya. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya adalah, Bang, rekomendasikan sebuah unit yang enak. Ini juga agak sulit sahabat. Jika saya itu memiliki koleksi beberapa senapan ya, kemudian juga beberapa teman-teman yang saya tim saya juga, kalau umpamanya dihitung kan senapannya kemudian banyak. Kemudian kalau umpamanya saya bandingkan antar persenapan itu sulit sih. Karena kayak gini, ada kalanya saya membeli senapan mahal sahabat, kelas uklik ya, harganya 1 jutaan lebih lah kemudian. Tapi ternyata harus saya bongkar. Kalau masa kemudian ketika Anda mengatakan bahwa harga yang mahal kualitasnya pasti baik, ternyata tidak juga seperti itu. Saya beli senapan dengan harga 1 jutaan lebih gitu, untuk klik itu sudah kualitasnya baik katanya ya kan. Tapi nyatanya harus saya bongkar. Harus ada settingan ulang. Kemudian ada kalanya juga teman-teman memberi second, tapi nyatanya akurasinya sudah enak gitu. Kemudian pertanyaan yang ketiga selanjutnya adalah yang juga agak sulit untuk saya jawab sahabat, yaitu ketika bicara masalah bang pemilihan teleskop. Bang, teleskop apa yang anti getar? Waduh. Kemudian mintanya adalah teleskop yang harga di bawah harga 1 jutaan bangunnya. Seperti ini ya. Kalau teleskop yang anti getar itu sahabat, gimana ya? Saya teleskop pokoknya yang anti getar itu banyak faktor sahabat. Teleskop itu berubah-ubah itu banyak faktor ya. Bisa karena putaran turretnya yang bermasalah, bisa karena putaran zoomnya yang juga longgar, kemudian bisa karena plat turretnya itu yang bermasalah, bisa karena lensanya yang longgar atau apapun. Dan kasus-kasus yang saya sebutkan barusan bisa terjadi di semua teleskop yang ada, baik yang mahal ataupun yang murah bisa saja kan. Jadi faktor perubahan ketika kita zero kemudian selalu berubah-ubah, ketika kita bawa kena hantaman sedikit bisa berubah, bukan hanya pada plat turret saja sahabat, tapi banyak faktor. Bisa saja putaran turretnya yang sudah dull sehingga lensanya bisa bergoyang, ataupun zoom kita itu berubah-ubah, atau zoomnya itu tidak terkunci dengan baik, yang menggunakan SFP itu bisa berubah-ubah juga, ataupun lensa. Salah satu lensa yang ada di dalam itu, ada beberapa lensa kan sahabat, ada optical lens, ada apalagi ke belakang itu saja umpamanya ada pergeseran sedikit, longgar sedikit, sudah mengalami tidak anti getar gitu. Dan ini faktor ini bisa terjadi kepada semua merek teleskop, sehingga agak sulit ya. Agak sulit umpamanya saya harus merekomendasikan teleskop apa. Kalau bicara masalah, Bang, Anda itu menggunakan teleskop apa? Yang saya gunakan banyak sih sahabat, karena koleksi saya banyak dan juga saya sudah bergonta-ganti kan. Umpamanya nggak enak, saya jual. Kemudian saya beli lagi, nggak enak, saya jual. Saya beli lagi, ataupun kadang-kadang sudah enak, ternyata dipaksa oleh teman tuh dijual, gitu, dibeli dan sebagainya. Tapi saya bukan pedagang sahabat. Terus terang saya bukan pedagang, sehingga beberapa teman kadang-kadang bilang, Bang, kenapa kok Anda itu tidak membuat toko, sehingga ketika umpamanya merekomendasikan sesuatu, kemudian mungkin Abang bisa menyertakan link pembelian tokonya. Jangankan sampai harus membuka toko sahabat ya. Jangankan harus sampai membuka toko, bahkan teman-teman meminta saya untuk mengupload di beberapa sosmed ya, umpamanya di TikTok ataupun di Facebook. Saya masih belum punya waktu, karena waktu saya untuk sementara ini masih punya kesibukan yang lain. Ini hanya sebagai sampingan saja lah gitu, hiburan saja, hobi saja gitu, bukan sebuah pekerjaan yang kemudian saya geluti secara full gitu kan. Itu. Jadi sahabat, beberapa hal yang saya sampaikan di depan itu kaitannya semuanya adalah kaitannya dengan akurasi, ya kan? Kaitannya dengan akurasi. Akurasi itu sahabat, ada kecacatan persekian mili saja maka sudah akan berbeda, sehingga agak sulit ya kalau umpamanya bicara masalah akurasi. Rekomendasi senapan, rekomendasi laras,
rekomendasi mimis, rekomendasi teleskop, itu semuanya agak sulit untuk saya sampaikan dikarenakan apa namanya ya, perubahan persekian persekian mili lah untuk satu merek itu akan menciptakan keperbedaan yang sangat jauh. Seperti itu. Jadi saya nggak bisa untuk memberikan rekomendasi yang pas menggunakan teleskop ataupun senapan ataupun mimis ataupun laras yang mana. Mungkin saya hanya sekedar mereviewnya sahabat, yaitu menyampaikan bahwa spesifikasinya seperti apa, kekurangannya seperti apa, kelebihannya seperti apa. Itu saja yang saya bisa. Kalau rekomendasi untuk sementara ini, menurut saya ya sahabat, menurut saya, karena beberapa unit yang saya punya semuanya dibantai sahabat. Dibantai, tidak cocok semuanya itu, baik yang PCP, baik yang uklik. Entah kenapa ya, entah kenapa, atau kualitas yang saya dapat semuanya buruk-buruk, sehingga harus saya lakukan pembantaian, ataupun memang settingan yang dibawa oleh pabrikannya tidak sesuai dengan kebutuhan yang saya inginkan. Gitu saja. Mungkin itu saja untuk sementara ini, kurang lebihnya mohon maaf sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap dukung channel ini dengan cara di like, di subscribe, dan juga tekan lonceng notifikasinya agar kalian mendapatkan informasi-informasi terbaru dari Sniper Ngesut.